Namaku Nabila. Di balik penampilanku yang sekarang tampak elegan dan berkelas, ada luka yang masih sering berdarah dalam diam. Luka yang berasal dari masa lalu, ketika aku masih menjadi istri dari Rangga, seorang pria tampan, kaya, dan berasal dari keluarga terpandang. Waktu itu, aku pikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Tapi ternyata, keberuntunganku hanya ilusi yang menyakitkan. Aku menikah dengan Rangga bukan karena materi. Aku jatuh cinta padanya sejak kuliah. Kami bertemu di sebuah organisasi kampus, dan dari sanalah hubungan kami tumbuh. Awalnya, ia terlihat begitu tulus dan rendah hati. Tapi semua berubah setelah kami menikah. Mertua perempuanku, Bu Winda, sejak awal tidak pernah menyukaiku. Katanya aku tidak sepadan. Terlalu sederhana. Terlalu biasa. Tidak punya latar belakang keluarga terpandang seperti yang ia harapkan untuk menantu. Setiap hari, aku harus mendengar sindiran-sindiran pedas dari bibirnya yang dilapisi lipstik mahal itu. Kamu itu gak cocok sama Rangga. Terlalu kampungan. Apa yang Rangga lihat darimu sih? Begitulah kalimat yang terus terngiang hingga sekarang. Aku mencoba bersabar. Kupikir dengan menjadi istri yang baik dan menantu yang hormat, aku bisa meluluhkan hatinya. Tapi ternyata tidak. Perlakuan dingin Rangga pun semakin terasa setelah ibunya mulai memanas-manasi. Hingga suatu hari, Rangga mulai sering pulang larut malam. Tidak ada lagi obrolan hangat, tidak ada perhatian. Aku hanya menjadi semacam pengurus rumah tangga, bukan lagi istrinya. Saat itu aku masih berusaha, masih berharap rumah tangga kami bisa diselamatkan. Namun semua harapanku hancur ketika aku memergoki Rangga bersama Intan, wanita cantik, selalu tampil glamor, yang ternyata sudah lama menjalin hubungan dengan suamiku di belakangku. Aku bosan, Bil. Kamu gak pernah berubah. Penampilanmu selalu itu-itu aja. Kamu bukan pasangan yang bisa aku ajak ke acara-acara penting. Lihat Intan, dia selalu tahu bagaimana cara tampil menawan, ucap Rangga suatu malam dengan tatapan dingin, tanpa rasa bersalah. Hatiku hancur. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika Bu Winda memeluk Intan dan berkata, akhirnya kamu milih yang sepadan juga. Nak, ibu sudah capek lihat si kampungan itu di rumah kita. Tanpa sedikit pun rasa malu, mereka menceraikanku. Dalam satu malam, aku kehilangan suami, status, tempat tinggal, dan harga diriku sebagai wanita. Aku keluar dari rumah mewah itu hanya dengan satu koper pakaian dan beberapa helai jilbab. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang bertanya akan tinggal di mana aku nanti. Hari-hari setelah perceraian menjadi titik terendah dalam hidupku. Aku sempat tinggal di kos kecil, tidur di lantai beralaskan tikar, dan makan seadanya. Tabungan yang kupunya hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan. Untuk mencukupi kebutuhan, aku mencoba melamar pekerjaan sana-sini. Tapi ijazahku tak cukup meyakinkan, dan penampilanku yang lusuh membuat banyak tempat menolakku bahkan sebelum sempat bicara. Aku bekerja sebagai cleaning service di salon kecil di pinggiran kota. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk makan dan membayar sewa kos. Di salon itu, aku sering memperhatikan bagaimana para terapis bekerja. Mereka memijat wajah, melakukan facial, masker, hingga konsultasi kecantikan. Seringkali aku duduk diam di pojok, mencatat diam-diam langkah-langkah yang mereka lakukan. Saat malam tiba dan semua orang sudah pulang, aku diam-diam mencoba peralatan bekas yang sudah tidak terpakai untuk belajar. Aku praktikkan di wajahku sendiri. Kupelajari kandungan bahan-bahan alami, teknik memijat wajah, hingga penggunaan alat-alat sederhana. Tak jarang aku juga membeli buku bekas dari pasar loak tentang kecantikan dan perawatan wajah. Aku belajar dari nol. Sendiri. Beberapa tahun berlalu. Dari cleaning service, aku dipercaya menjadi asisten terapis, lalu menjadi terapis. Pemilik salon yang melihat kerja kerasku memberi kesempatan lebih. Di sela waktu kerja, aku menyisihkan sedikit demi sedikit uang. Tak banyak, tapi cukup untuk beli alat-alat kecantikan sederhana. Aku mulai menawarkan jasa facial dari kamar kosku. Awalnya hanya 1-2 tetangga. Tapi setelah melihat hasilnya, pelanggan mulai bertambah. Aku suka banget, Kak, mukaku jadi segar. Lebih bersih, kata salah satu pelanggan setiaku. Kata-kata itu seperti bensin yang menyulut semangatku lagi. Tak lama,
Aku membuka jasa perawatan wajah keliling. Bawa alat-alat kecil dalam ransel, datang ke rumah pelanggan, dan memijat wajah mereka dengan tangan yang dulu pernah gemetar karena malu dianggap tak berguna. Setiap malam aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Ternyata aku masih bisa berdiri. Aku tak lagi ingin balas dendam. Yang kuinginkan hanya satu, mengembalikan harga diriku yang sudah diinjak-injak oleh orang yang dulu kupanggil suami, mertua, dan bahkan wanita yang merebutnya dariku. Suatu malam, saat aku sedang menyusun catatan pelanggan, handphoneku berdering. Pesan dari sahabat lamaku, Nia. Bale, aku lihat akun Instagram kamu makin ramai. Kamu hebat banget. Kita harus ketemu. Aku sekarang kerja di perusahaan kosmetik, siapa tahu bisa kolaborasi. Kami akhirnya bertemu, dan dari situlah jalanku terbuka lebar. Nia memperkenalkanku pada temannya yang merupakan investor muda. Mereka tertarik dengan konsep perawatan wajah alami yang aku kembangkan. Setelah proses panjang, pembicaraan, perencanaan, dan kerja keras, aku berhasil membuka klinik kecantikan kecil pertamaku. Berlokasi di gang sempit, tapi bersih dan nyaman. Dari situ aku mulai bangkit, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara mental. Aku tak lagi wanita yang gemetar dihina. Aku adalah Nabila. Wanita yang belajar berdiri dengan kaki sendiri dan siap melangkah lebih jauh. Dan aku tahu, hari di mana aku akan berdiri di atas panggung dan membuat mereka yang dulu mengusirku terdiam, sudah semakin dekat. Klinik kecilku, yang awalnya hanya berupa satu ruangan mungil di rumah kontrakan dengan peralatan seadanya, ternyata menyimpan potensi besar. Sejak pertama kali dibuka, pelanggan berdatangan karena satu hal, hasil yang nyata dan pelayanan dari hati. Aku tak pernah membeda-bedakan siapa yang datang. Ibu rumah tangga, pekerja kantoran, bahkan gadis muda yang ingin tampil percaya diri, semua kulayani dengan tangan terbuka. Aku tahu rasanya diremehkan. Maka, aku bersumpah, siapapun yang datang padaku takkan pernah merasa dipandang sebelah mata. Setiap hari aku bekerja dari pagi hingga malam. Bahkan tak jarang aku tidur hanya beberapa jam karena harus memesan bahan, meracik masker sendiri, mencatat pemasukan, dan membalas pesan pelanggan. Tubuhku lelah, tapi hatiku penuh semangat. Sahabatku, Nia, selalu menjadi penyemangat setiaku. Nap, kamu tuh beda. Kamu punya rasa. Pelangganmu gak cuma suka hasilnya, mereka nyaman karena kamu benar-benar peduli. Itu langka. Suatu sore, Nia mengajakku bertemu dengan seseorang yang katanya bisa membantuku naik ke level berikutnya. Awalnya aku ragu. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku percaya pada Nia. Kami bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Di sana, duduk seorang pria muda berwajah tegas namun bersahabat, bernama Fahri. Ia adalah pemilik salah satu perusahaan distribusi alat dan produk kecantikan herbal yang sedang berkembang pesat. Aku dengar banyak tentang kamu dari Nia, katanya sambil tersenyum. Kamu bukan hanya paham teknik, tapi juga punya cerita yang kuat. Itu yang menarik. Aku tertarik kerjasama. Aku sempat terdiam. Dunia terasa seperti berputar cepat. Siapa sangka, wanita yang dulu dianggap gembel kini ditawari kerjasama oleh seorang investor muda? Setelah pembicaraan panjang, kami menyepakati sesuatu. Aku akan mengembangkan merek klinikku sendiri, sementara Fahri dan timnya akan mendukung dari sisi distribusi, promosi, dan pengembangan produk. Namun, satu syarat yang kupasang, semua bahan yang digunakan harus alami dan aman, serta harganya tetap bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Aku ingin tetap setia pada akar perjuanganku. Proyek pengembangan klinik itu memakan waktu berbulan-bulan. Aku ikut dalam setiap prosesnya. Dari memilih lokasi cabang baru, mendesain ruangan agar nyaman dan bersih, sampai memilih seragam terapis yang tetap sopan tapi elegan. Semua harus sempurna, karena ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang harga diriku. Aku juga mulai mengikuti pelatihan resmi bersertifikat. Aku tak ingin hanya dikenal sebagai orang yang bisa facial. Aku ingin diakui sebagai praktisi kecantikan profesional. Hari demi hari, klinikku tumbuh. Dari satu ruangan, menjadi 2, lalu menjadi 3. Lalu akhirnya aku membuka cabang di kawasan elit kota, di mana banyak salon mewah dan klinik-klinik mahal berdiri. Saat itulah aku tahu,
Aku benar-benar sudah bangkit. Suatu malam, aku sedang mengecek laporan keuangan di ruang kerja ketika notifikasi undangan terbuka muncul di layar ponselku. Invitation, Grand Opening Lavanya Beauty Aesthetic, klinik kecantikan eksklusif terbaru di pusat kota. Dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama dunia kecantikan, media, influencer, dan para profesional. Aku hampir mengabaikannya sampai mataku terpaku pada nama pemiliknya. Rangga Mahendra Intan Kusuma. Dadaku langsung sesat. Dua nama itu adalah bagian dari mimpi buruk masa laluku. Ternyata mereka membuka klinik kecantikan juga. Apa mereka sekarang ikut-ikutan dunia ini? Gumamku pelan. Setelah menelusuri akun media sosial mereka, barulah aku paham. Klinik itu bukan sekadar bisnis. Mereka menjadikannya ajang pamer status. Semua penuh kemewahan, kemilau, dan citra palsu. Bahkan, mereka membuat postingan yang menyinggung dengan kata-kata seperti, "Cantik bukan sekadar alami. Cantik itu mahal. Cantik itu kelas." Dan entah mengapa, kata-kata itu seperti ditujukan padaku. Sahabatku Nia yang tahu soal undangan itu langsung menatapku dengan semangat. "Kamu harus datang, B." "Apa? Untuk apa?" "Biar mereka tertawakan aku." "Tidak. Kamu datang bukan untuk mereka. Kamu datang karena kamu layak ada di sana. Kamu sekarang adalah bagian penting dari dunia ini. Klinikmu jauh lebih dikenal karena hasil, bukan karena pencitraan. Ini waktunya mereka tahu siapa kamu sekarang." Aku terdiam. Hatiku masih penuh luka, tapi juga ada keberanian yang perlahan tumbuh. Aku tahu, jika aku terus bersembunyi dari masa lalu, aku takkan pernah benar-benar bebas darinya. Hari peresmian klinik mewah itu tiba. Aku datang dengan penampilan sederhana. Tunik polos, jilbab netral, dan sepatu datar. Tidak menor, tidak mencolok. Hanya membawa nama dan harga diri. Begitu masuk ke gedung tinggi dengan interior mewah dan tamu-tamu berbusana glamor, aku langsung disambut tatapan sinis. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil, bahkan ada yang memandangku dari ujung kepala hingga kaki dengan penuh penilaian. Dan akhirnya, aku melihat mereka. Rangga, mantan suamiku, kini mengenakan jas hitam dan senyum penuh kesombongan. Di sampingnya, Intan, wanita yang dulu merebut rumah tanggaku, tampil mencolok dengan gaun berpayet dan make-up tebal. Di belakang mereka, berdiri Bu Winda, mantan mertuaku, masih dengan gaya angkuhnya. Begitu mata mereka menangkap kehadiranku, reaksi mereka tak terlupakan. Itu bukan si Nabila?" Intan berbisik sambil tertawa. "Astaga, dia datang juga ke sini," ujar Bu Winda, dengan nada mengejek. "Pakaiannya seperti cleaning service. Dia kira ini tempat umum apa?" Tanpa rasa malu, di depan para tamu mereka menghampiriku. "Bila, kamu kerja di sini ya? Tolong ambilkan air mineral ya, atau bersihkan sudut ruangan itu, agak kotor," kata Intan, sengaja meninggikan suara agar semua orang mendengar. Gelak tawa pun pecah. Beberapa tamu ikut tertawa, berpikir aku memang pelayan yang salah masuk kerumunan. Aku berdiri kaku. Ingin marah. Ingin membela diri. Tapi aku hanya tersenyum. "Saya bukan karyawan di sini," jawabku tenang. Rangga menyipitkan mata, seolah ingin memastikan wajahku. "Loh, jadi kamu apa? Tamu undangan? Serius kamu dapat undangan?" tanya Bu Winda sinis. "Maaf, saya rasa kamu tersesat," tambah Intan. "Acara ini hanya untuk kalangan tertentu. Bukan untuk orang sepertimu." Aku ingin menjawab, tapi aku memilih diam. Aku tahu waktuku belum tiba. Dan ketika salah satu panitia mendekat dan berkata, "Maaf Ibu, acara sudah akan dimulai. Bisa ikut saya ke ruang khusus untuk narasumber dan pemilik klinik mitra." Aku hanya tersenyum pada mereka dan berkata, "Maaf, saya harus ke tempat saya yang sebenarnya." Lalu kulangkahkan kaki meninggalkan mereka yang masih membeku, menatapku dengan tatapan bingung. Mereka belum tahu. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa aku sekarang. Aku berdiri di balik panggung kecil yang telah disiapkan panitia acara. Di sekelilingku, ada para tokoh penting dunia kecantikan, influencer papan atas, perwakilan media kecantikan, serta pemilik-pemilik klinik terkenal dari berbagai daerah. Ternyata,
Aku diundang bukan sebagai tamu biasa. Aku adalah salah satu pembicara utama dalam sesi Perempuan Tangguh di Dunia Kecantikan Indonesia. Nama dan brand klinikku, Nabila Beauty Room, sudah dikenal banyak orang. Tanpa banyak promosi mewah, kami dikenal karena kualitas layanan dan kejujuran bahan yang digunakan. Aku sempat merasa tidak pantas berdiri di tengah para tokoh yang tampak lebih bergelimang harta, tapi aku segera mengingat siapa diriku. Aku adalah perempuan yang pernah diinjak harga dirinya. Dan hari ini, aku berdiri bukan sebagai korban, tapi pemenang. Sesi pertama dibuka oleh MC dengan memperkenalkan para pembicara. Ketika namaku disebut, para tamu yang awalnya meremehkanku mulai menunjukkan rasa penasaran. Selanjutnya, kita sambut sosok inspiratif, perempuan tangguh yang membangun bisnis klinik kecantikan dari nol, dari kamar kos kecil hingga kini memiliki 3 cabang aktif dengan ratusan pelanggan setia tiap bulan, Ibu Nabila Nur Hasanah, founder Nabila Beauty Room. Tepuk tangan menggema. Aku melangkah ke panggung dengan tenang. Dari atas sana, aku bisa melihat jelas wajah-wajah yang dulu menghancurkan hidupku, Rangga, Intan, dan Bu Winda. Mereka duduk di deretan kursi VIP paling depan, menatapku dengan wajah terkejut setengah tak percaya. Intan menggenggam tangan Rangga, seolah mencari pegangan. Sementara Bu Winda hanya melipat tangan di dada, dengan ekspresi membeku. Aku menyapa hadirin dan mulai menceritakan kisahku. Bukan untuk meminta simpati, tapi untuk menjadi bukti bahwa wanita tidak harus selalu menjadi korban dalam cerita hidupnya. Saya pernah diceraikan dengan hinaan bahwa saya tidak cukup cantik untuk menjadi istri seorang pria kaya, ucapku pelan, namun tegas. Saya pernah bekerja sebagai cleaning service. Dulu saya dianggap tidak punya kelas karena penampilan saya. Tapi saya tidak membalas dengan kebencian. Saya membalas dengan keberhasilan. Semua ruangan hening. Saya percaya, kecantikan sejati bukan dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk bertahan dan bangkit. Klinik saya berdiri bukan karena saya punya banyak uang, tapi karena saya punya mimpi, dan saya bekerja untuk itu, setiap hari, dengan air mata dan ketekunan. Sorak tepuk tangan mengalir. Sebagian influencer bahkan merekam dan mengunggah pidatoku secara langsung. Komentar positif membanjiri kolom komentar mereka. Aku melirik ke arah 3 orang yang paling aku kenal. Wajah mereka memucat. Rangga tampak mengalihkan pandangan, seolah malu. Intan masih memasang senyum palsu. Sementara Bu Winda menatapku dengan mata yang tak lagi setajam dulu, matanya kini menyiratkan ketakutan. Setelah acara selesai, banyak orang mendekat untuk memberi ucapan selamat dan meminta kartu nama. Beberapa bahkan ingin menjalin kerjasama franchise. Rasanya seperti mimpi. Namun, kebanggaanku belum selesai sampai di situ. 3 hari kemudian, aku menggelar grand opening cabang terbaru klinikku di pusat kota, hanya 2 blok dari klinik milik Rangga dan Intan. Gedung yang kami pilih lebih besar, dengan fasilitas yang lebih lengkap dan konsep interior yang lebih hangat tapi tetap elegan. Sebelum acara dimulai, aku berjalan mengitari ruangan. Para karyawan tampak sibuk menyiapkan meja pendaftaran, ruang foto, booth produk, dan ruang presentasi. Aku mengatur sendiri setiap detail acara, karena aku ingin hari itu menjadi momen pembuktian. Beberapa tamu undangan sudah mulai berdatangan, termasuk para wartawan dari media kecantikan, sahabat-sahabat baru yang mendukungku sejak awal, serta para pelanggan setia. Aku menyambut mereka satu persatu dengan senyum tulus. Dan kemudian, aku melihat mereka datang. Rangga, Intan, dan Bu Winda berjalan masuk dengan penuh gaya, dikelilingi 2 wanita muda yang sepertinya asisten pribadi mereka. Awalnya aku heran, mengapa mereka datang ke klinikku? Tapi aku segera tahu jawabannya. Ternyata mereka menyangka ini adalah pembukaan cabang baru dari jaringan klinik mereka sendiri. Selamat siang, kami undangan VIP. Nama saya Intan Kusuma, ucap Intan sambil menunjukkan undangan digital dari email yang mereka dapat. Email itu memang dikirim oleh timku sebagai bagian dari strategi promosi terbuka. Aku menatap mereka dari balik meja resepsionis, dan mereka belum menyadari siapa aku. Oh, silakan masuk, Bu, kata salah satu stafku, pura-pura polos. Mereka berjalan dengan penuh percaya diri. Intan menyapu rambutnya ke belakang telinga dengan gaya angkuh.
Bu Winda tersenyum sambil memuji interior ruangan yang katanya lebih bagus dari tempat mereka. Baru ketika sesi peresmian dimulai dan aku melangkah ke panggung utama, mereka menyadari kesalahan besar mereka. Lampu sorot diarahkan padaku. MC mengangkat mikrofonnya dan berkata lantang, "Dengan bangga, kami hadirkan pemilik sekaligus founder klinik Nabila Beauty Room, Ibu Nabila Nurhasanah." Aku melangkah ke depan, dengan kepala tegak dan senyum penuh arti. Wajah mereka membeku. Warna merah di wajah Intan perlahan pudar menjadi pucat pasi. Rangga menegang dan menarik napas dalam-dalam. Dan Bu Winda, untuk pertama kalinya aku melihat ekspresi malu yang nyata di wajah wanita itu. Semua tamu menoleh ke arah mereka, lalu padaku. Perlahan bisikan-bisikan terdengar. Itu bukan Bu Nabila yang tadi mereka hina waktu acara lavanya. Loh, jadi yang dulu mereka bilang gembel itu, pemilik klinik besar ini. Aku berdiri di panggung dan membuka pidato peresmianku dengan satu kalimat yang langsung menyayat. Hari ini bukan hanya hari pembukaan klinik baru, tapi juga hari pembalasan harga diri yang pernah diinjak oleh orang-orang yang dulu mengira aku tidak akan menjadi siapa-siapa. Aku menatap lurus ke arah Rangga, Intan, dan Bu Winda. Dulu kalian hina aku karena aku tidak punya penampilan mewah. Kalian kira aku hanya pelayan. Sekarang, kalian adalah tamu yang tidak kuundang, dan aku mohon keluarlah dari tempatku. Semua terdiam. Lalu sorak-sorai dan tepuk tangan menggemuruh. Para tamu berdiri dan bertepuk tangan, seakan menyambut keadilan yang akhirnya ditegakkan. Para wartawan segera mengangkat kamera dan mengabadikan momen itu. Beberapa influencer langsung membuat story. Pemilik klinik ini mengusir mantan suaminya dan pelakor dari acara pembukaan. Salut, wanita tangguh. Dengan kepala tertunduk, Rangga menarik tangan Intan dan ibunya keluar dari ruangan. Tak ada lagi gengsi. Tak ada lagi kesombongan. Hanya rasa malu yang menempel erat di wajah mereka. Saat pintu tertutup di belakang mereka, aku menatap ke arah tamu yang masih berdiri. Terima kasih telah menjadi saksi bahwa tak ada yang lebih indah dari balas dendam yang dibungkus dengan keberhasilan. Hari itu, aku tak hanya membuka cabang baru. Aku membuka lembaran baru dalam hidupku. Dan aku tahu satu hal pasti. Aku menang. Setelah kejadian di acara peresmian klinik baruku, nama Nabila Beauty Room langsung viral. Video saat aku mengusir mantan suami, pelakor, dan mantan mertuaku menyebar luas di media sosial. Banyak yang menyebutku sebagai simbol perempuan kuat dan inspiratif. Tapi di balik semua tepuk tangan itu, aku tahu bahwa perjalananku belum selesai. Hari-hari berikutnya begitu sibuk. Wartawan datang silih berganti ingin mewawancaraiku. Para influencer dan selebriti mulai menjadwalkan perawatan di klinikku. Bahkan ada stasiun TV swasta yang ingin mengundangku dalam acara bincang-bincang bertema, perempuan yang bangkit dari luka. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa kepopuleran bukanlah tujuanku. Yang aku cari sejak awal hanyalah pembuktian bahwa aku bisa berdiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Bahwa aku, yang dulu dianggap tak berguna, ternyata mampu menciptakan sesuatu yang bernilai. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang dan klinik ditutup, aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Lampu ruangan sengaja kuatur redup. Di tanganku ada segelas teh hangat yang tak kunikmati sepenuhnya karena pikiranku mengembara ke masa lalu. Bayangan wajah Rangga kembali melintas di benakku. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku belum sepenuhnya memaafkan. Luka yang ia dan keluarganya goreskan begitu dalam, bahkan sampai hari ini masih meninggalkan jejak. Aku membuka media sosial, dan tepat di beranda muncul sebuah unggahan yang membuat napasku tertahan. Klinik kami tetap berdiri kokoh meski dihujani hinaan dan kebencian. Kami percaya, hanya mereka yang tidak percaya diri yang perlu menginjak orang lain untuk merasa tinggi. Kami beda, kami profesional, lavanya estetik. Foto itu memperlihatkan Intan dengan wajah berlapis make-up tebal, berdiri di depan klinik mereka sambil tersenyum lebar. Di sampingnya ada Rangga, memeluknya dari belakang. Komentar di bawahnya terbagi dua, sebagian membela mereka, sebagian lagi mencibir. Aku mendengus pelan. Masih saja main drama murahan, gumamku. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Sebuah pesan pribadi dari akun anonim. Kat, saya mantan karyawan lavanya. Saya ingin cerita,
saya nggak tahan kerja di sana. Banyak kecurangan. Kalau kakak berkenan, saya ingin ketemu dan buka semuanya. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Jantungku berdetak lebih cepat. Bagian diriku ingin tahu lebih dalam, namun bagian lain mengingatkan agar aku tidak lagi melibatkan diri terlalu jauh dengan mereka. Tapi rasa penasaranku terlalu besar. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Perempuan muda itu mengenakan masker dan topi, tampak gugup. Namanya Laras, usia sekitar 24 tahun, lulusan Akademi Kecantikan. Ia bercerita dengan suara pelan dan hati-hati. Saya cuma bertahan 3 bulan di lavanya, Kak. Gajinya besar, tapi tekanan kerjanya gila. Intan suka menyuruh staf memberikan efek instan ke pelanggan pakai bahan-bahan yang gak seharusnya. Beberapa pelanggan wajahnya rusak, tapi ditutupi, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku terdiam, mendengarkan tanpa menyela. Waktu saya menolak, saya malah diancam akan dilaporkan mencuri serum. Mereka fitnah saya, Kak. Saya keluar tanpa pesangon. Sekarang saya nganggur dan trauma. Laras memberikan beberapa bukti, termasuk tangkapan layar percakapan di grup karyawan yang menunjukkan keluhan dari sesama terapis, serta potongan foto gudang penyimpanan bahan yang tampak tidak steril. Aku menatap Laras dalam-dalam. Luka di matanya mengingatkanku pada diriku dulu. Kalau kamu mau, kamu bisa kerja di klinikku. Kami masih butuh staf untuk cabang yang baru akan dibuka bulan depan, kataku pelan. Wajah Laras langsung berubah, campuran antara syok dan bahagia. Beneran, Kak? Aku mengangguk. Aku butuh orang jujur, bukan yang sempurna. Kamu pantas dapat kesempatan baru. Laras menangis. Hari itu, bukan hanya aku yang merasa menang, tapi juga seorang korban lain yang akhirnya mendapatkan keadilan. Tak lama setelah pertemuan itu, aku memutuskan untuk membuat konten edukatif di media sosial. Bukan untuk menjatuhkan pesaing, tapi untuk mengangkat standar dunia kecantikan. Aku mulai mengunggah video singkat tentang bahaya penggunaan bahan ilegal dalam skincare, cara membedakan klinik berkualitas, dan pentingnya konsultan kecantikan yang beretika. Kontenku viral, banyak ditonton dan dibagikan. Bahkan dokter spesialis kulit ikut mengomentari dan mendukung gerakan ini. Lavanya estetik mulai goyah. Beberapa influencer yang dulu mereka bayari mulai menghapus kerjasama. Beberapa pelanggan menyuarakan keluhan yang serupa. Dan akhirnya, datanglah sebuah undangan terbuka untuk debat publik tentang dunia estetika yang sehat dan beretika. Diadakan oleh Asosiasi Kecantikan Nasional. Aku dan Intan, dua pemilik klinik terkenal, masing-masing diundang sebagai pembicara utama. Aku tahu, ini bukan lagi tentang luka pribadi. Ini soal siapa yang benar-benar peduli pada perempuan dan kecantikan sejati. Hari debat tiba. Gedung besar itu penuh oleh mahasiswa, profesional, dan praktisi kecantikan dari seluruh Indonesia. Debat itu disiarkan langsung di YouTube dan televisi lokal. Aku duduk di podium bersama beberapa pembicara lain. Di seberang, Intan duduk angkuh dengan senyum tipis. Ia mengenakan blazer mencolok dan sepatu hak tinggi, tampil seperti ingin menunjukkan superioritas. Saat aku diberi giliran bicara, aku mengangkat mikrofon dan memulai dengan nada rendah namun dalam. Dunia kecantikan adalah dunia yang seharusnya membuat perempuan merasa dihargai, bukan merasa terpaksa menjadi sempurna hanya demi standar yang dipaksakan. Beberapa peserta mengangguk setuju. Bisnis ini bukan soal uang semata. Ini soal kepercayaan. Ketika kita bermain dengan bahan berbahaya, kita tidak hanya merusak wajah seseorang, kita merusak harga diri dan masa depan mereka. Intan membalas dengan argumen bahwa setiap klinik punya pendekatan berbeda dan hasil instan adalah tuntutan pasar. Tapi semakin lama, argumennya semakin terdengar seperti pembenaran tanpa dasar. Saat sesi tanya-jawab dibuka, seorang perempuan berdiri dan berkata, "Saya salah satu korban klinik lavanya. Wajah saya rusak karena prosedur yang tidak sesuai. Saya dirawat di klinik Bu Nabila sekarang, dan saya bersaksi bahwa hanya di sanalah saya diperlakukan seperti manusia, bukan objek eksperimen." Suasana ruangan riuh. Intan mulai gelisah. Kamera televisi menyorot wajahnya yang tiba-tiba menegang. Debat itu berakhir dengan standing ovation untukku. Bahkan beberapa peserta dari kalangan akademik memintaku untuk mengisi seminar dan pelatihan nasional.
Hari itu bukan hanya kemenangan pribadiku, tapi kemenangan untuk semua perempuan yang pernah dihina karena penampilan. Malamnya, aku duduk sendiri di balkon rumahku. Menatap langit, tersenyum pelan. Aku tahu masih banyak hal yang harus kuperjuangkan. Tapi malam itu, aku memeluk diriku sendiri. Terima kasih, Bey, bisikku, karena kamu gak menyerah dulu. Dan aku percaya, hari pembalasan yang sesungguhnya masih menunggu di depan sana. 2 minggu setelah debat terbuka itu, kehidupanku berubah semakin sibuk. Klinik-klinikku menerima lonjakan kunjungan, permintaan kerja sama datang dari berbagai kota, dan aku mulai dilihat sebagai simbol perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Namun, seperti bayangan yang terus mengikuti cahaya, masa laluku belum benar-benar selesai. Suatu pagi, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suaranya membuatku tercekat. Nabila, ini aku, Rangga. Aku diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya deru napasku yang terdengar di ujung telepon. Aku tahu aku tak pantas meneleponmu. Tapi tolong, aku mohon, temui aku sekali saja. Ada hal yang ingin aku bicarakan soal ibu. Aku setuju bertemu dengannya. Bukan karena aku ingin membuka luka lama, tapi karena aku butuh penutup yang utuh. Kami bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat Rangga tanpa kesombongannya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan gerak-geriknya gelisah. Ibu, jatuh sakit, ucapnya lirih setelah memesan kopi yang tak disentuhnya. Aku mengerutkan dahi. Kenapa kamu cerita ke aku? Karena satu-satunya orang yang ibu sebut saat dia sadar dari pingsan adalah kamu. Aku menahan napas. Rangga melanjutkan, sejak klinik lavanya mulai sepi, ibu mulai stres. Ia merasa malu pada teman-temannya. Semua tahu tentang video peresmian klinikmu. Banyak yang membandingkan. Ibu tidak tahan. Aku masih diam. Rangga menatapku, kali ini dengan mata yang berbeda. Tidak ada lagi keangkuhan. Yang ada hanya rasa sesal yang tertumpuk. Aku tahu aku salah. Sangat salah. Aku memilih meninggalkanmu, dan aku membiarkan Intan dan ibu menghinamu habis-habisan. Aku minta maaf, Be. Aku tetap diam. Tapi kali ini, bukan karena marah. Aku hanya terlalu muak untuk merasa apa-apa. Intan sudah pergi, Bea. Dia kabur ke luar negeri begitu kasus klinik kami diselidiki oleh BPOM. Dia tak pernah benar-benar peduli pada kami. Dia hanya peduli pada pencitraan. Aku ditinggalkan saat semuanya runtuh. Aku akhirnya membuka suara. Tenang, namun tegas. Kamu tahu kenapa aku tidak menangis lagi saat kamu sakiti aku waktu itu, Rangga? Dia menggeleng. Karena aku sadar, air mataku terlalu berharga untuk orang yang tak tahu menghargai. Wajah Rangga makin murung. Aku bisa lihat, sesal itu nyata. Tapi bagiku, itu terlambat. Hari berikutnya, aku menerima kabar dari rumah sakit bahwa Bu Winda ingin menemuiku. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Di ruang rawat yang sunyi, aku melihat sosok yang dulu sering menghina dan menginjak harga diriku kini terbaring lemah dengan selang infus di tangannya. Tatapannya redup, dan suaranya hampir tak terdengar saat berkata, Nabila. Aku mendekat, tetap menjaga jarak emosional. Aku, selama ini salah. Aku terlalu sombong. Aku pikir, kamu bukan siapa-siapa. Tapi ternyata kamu yang paling kuat di antara kami. Aku menatap matanya yang berkaca-kaca. Dulu aku mengusirmu, aku tertawa saat kamu jatuh. Tapi sekarang, semua orang tertawa padaku. Teman-temanku menjauh. Klinikku sepi. Rangga depresi. Intan, pergi. Dan kamu malah bersinar. Tangannya mencoba menggenggam tanganku. Aku membiarkannya. Maafkan aku, Nabila. Kalau bisa diulang, aku ingin menjadi mertua yang lebih baik. Ada diam panjang di antara kami. Suara mesin detak jantung jadi satu-satunya suara di ruangan. Aku memaafkanmu, Bu, kataku pelan. Tapi bukan karena ibu minta maaf. Aku memaafkan karena aku tidak ingin membawa beban kebencian lebih lama lagi. Beban itu terlalu berat. Dan aku sudah terlalu jauh melangkah untuk terus melihat ke belakang. Bu Winda menangis. Tangis yang benar-benar tulus.
Mungkin pertama kalinya aku melihatnya rapuh seperti itu. Sepulang dari rumah sakit, aku merasa lega, walau juga hampa. Terkadang, permintaan maaf memang datang saat semua sudah hancur. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Hari-hariku kembali seperti biasa. Aku fokus mengembangkan sistem kemitraan, mengedukasi staf dan terapis baru agar tidak hanya piawai dalam teknik, tapi juga punya hati dalam melayani. Klinik Nabila Beauty Room kini dikenal luas sebagai klinik yang manusiawi. Banyak pasien trauma dari klinik-klinik abal-abal datang padaku untuk memulihkan bukan hanya wajah, tapi juga kepercayaan diri mereka. Aku juga membuka pelatihan gratis untuk ibu rumah tangga yang ingin belajar perawatan wajah alami agar bisa membuka jasa sendiri. Aku tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Dan aku ingin jadi jembatan bagi mereka yang ingin bangkit. Suatu sore, aku mendapat kabar bahwa lavanya estetik resmi ditutup. Dinas Kesehatan menemukan banyak pelanggaran, dan izin mereka dicabut. Rangga terlilit utang, karena seluruh modal klinik berasal dari pinjaman besar. Aku tidak tersenyum. Aku tidak bersorak. Aku hanya menarik napas panjang. Karma tidak pernah tidur, gumamku pelan. Tepat sebulan setelah itu, aku berdiri di panggung besar dalam acara penghargaan wirausaha perempuan. Lampu terang menyinari wajahku. Mikrofon ada di tangan. Di hadapanku ada ratusan orang dari seluruh negeri, menatap dengan kagum. Dulu, saya adalah seorang wanita biasa yang dianggap tidak layak berada di lingkungan orang berkelas. Saya diceraikan, dihina, diusir, bahkan dikira tak punya masa depan. Tapi saya bertahan. Saya bekerja. Saya menangis. Saya belajar. Dan saya berdiri di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena saya menolak menyerah. Sorak-sorai membahana. Namun di tengah sorak itu, aku tetap merasa tenang. Karena kemenangan yang sesungguhnya, bukan saat orang lain menjatuhkan, lalu kita menjatuhkan balik. Tapi ketika kita tetap memilih menjadi lebih baik, bahkan ketika balas dendam ada di depan mata. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah menjadi wanita yang sama seperti dulu. Aku adalah Nabila. Dan kini, aku tak lagi dikira pelayan. Aku adalah pemilik klinik. Dan aku telah memaafkan. Tapi tak pernah melupakan. Beberapa bulan setelah semua badai itu berlalu, kehidupanku berjalan dengan tenang. Klinik-klinikku terus berkembang, mitra baru terus bertambah, dan aku mulai merintis lini produk skincare alami dengan merek sendiri. Nabila. Tak kusangka, nama yang dulu hanya sekadar identitas kini menjadi merek nasional yang dipercaya jutaan orang. Namun sejujurnya, yang paling membuatku bahagia bukan soal angka penjualan atau popularitas, tapi saat-saat sederhana ketika pelanggan tersenyum puas dan berkata, "Makasih ya, Mbak Nabila. Aku sekarang percaya diri lagi." Itu lebih dari cukup. Namun, ketenangan itu sempat terusi ketika aku menerima undangan tak terduga, sebuah reuni kampus, angkatan kuliahku dulu. Tempat diadakannya pun cukup mewah, di ballroom hotel berbintang. Awalnya aku tak ingin datang. Terlalu banyak kenangan pahit tentang masa kuliah. Cibiran teman-teman karena aku tampil sederhana, mereka yang hanya menilai dari sepatu dan tas, hingga sindiran-sindiran halus yang menyakitkan. Tapi kemudian aku berpikir, mengapa aku harus menghindar? Bukankah aku telah jauh melampaui semua penilaian sempit mereka? Bukankah sekarang aku punya ruang untuk berdiri dengan kepala tegak? Akhirnya, aku memutuskan untuk hadir. Tapi tidak dengan gaun mewah atau perhiasan mencolok. Aku datang dengan blus putih simpel, celana kain krem, dan blazer ringan. Rambutku dikonde rapi, make up natural, dan satu-satunya aksesori yang kupakai hanyalah nama baikku. Saat aku melangkah masuk ke ballroom hotel itu, beberapa orang menoleh. Ada yang berbisik, ada yang menatap penuh tanya. Sebagian besar tidak mengenaliku. Lalu seseorang berseru, "Itu bukan Nabila?" Aku menoleh, mendapati Risa, teman satu jurusan yang dulu sangat aktif mengolok-olok gaya berpakaianku. "Ya ampun, beneran kamu, Beil?" Aku hampir nggak kenal. Aku tersenyum. "Iya, Riz. Lama nggak ketemu, ya?" Risa menatapku dari ujung kepala hingga kaki, seolah masih tak percaya. "Kamu sekarang beda banget.
Katanya kamu kerja di klinik kecantikan, ya? Atau, kamu kerja di tempat klinik milik si Intan itu? Aku tertawa kecil. Enggak, aku nggak kerja di kliniknya Intan. Aku punya klinikku sendiri. Risa mengerutkan dahi. Punya? Maksudnya, kamu pemiliknya? Aku mengangguk. Iya, namanya Nabila Beauty Room. Beberapa orang langsung mendekat, ikut mendengar percakapan kami. Satu persatu ekspresi mereka berubah. Tak lama, salah satu panitia mendatangiku. Bu Nabila? Wah, kami benar-benar tidak menyangka Ibu hadir. Kami ingin sekali Bapak Rektor mengenal Ibu lebih dekat. Beliau sangat terkesan dengan pencapaian Ibu di dunia usaha. Seketika, semua mata tertuju padaku. Termasuk mereka yang dulu tak pernah melirikku saat aku makan bekal sendirian di sudut kampus. Sore itu, aku diminta naik ke panggung untuk berbagi cerita singkat tentang perjalanan karierku. Rasanya seperti deja vu dari acara seminar tempo hari, hanya kali ini penontonnya adalah orang-orang yang dulu menganggapku tak layak. Aku berkata, dulu, saya sering merasa kecil di antara kalian. Saya tidak punya sepatu mahal, tas bermerek, atau kendaraan pribadi. Tapi saya punya satu hal yang saya jaga, harga diri. Dan sekarang, saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan bahwa saya lebih baik. Saya berdiri di sini untuk mengingatkan bahwa setiap orang punya masanya, dan setiap masa ada orangnya. Jangan pernah mengukur seseorang hanya dari penampilannya. Seluruh ruangan hening. Sebagian mulai menunduk, mungkin merasa malu. Tapi aku tak lagi ingin menuding. Aku hanya ingin melangkah maju. Malam itu sepulang dari reuni, aku membuka media sosial. Banyak yang mengunggah fotoku di acara tersebut dengan caption seperti, "Bangga pernah satu kelas sama Bu Nabila, founder klinik terkenal yang kini jadi inspirasi. Dulu dia pendiam dan sederhana, sekarang jadi pengusaha sukses." Aku senyum-senyum sendiri. Lucu memang. Dunia bisa berubah secepat itu. Tapi aku juga sadar, aku tidak akan sampai sejauh ini tanpa semua luka yang pernah kutelan diam-diam. Keesokan harinya, aku mendatangi kantor notaris. Hari itu, aku resmi menandatangani surat kerja sama strategis dengan salah satu perusahaan kosmetik internasional. Mereka akan membantu memasarkan produk Nabila ke pasar luar negeri. Setelah menandatangani, aku berdiri di jendela besar ruang kantor itu, menatap lalu lintas yang padat di luar sana. Siapa sangka, aku yang dulu bahkan tak mampu membeli serum wajah sendiri, kini menjadi pemilik merek kecantikan yang sedang bersiap menembus pasar global? Air mata menetes pelan. Tapi bukan karena sedih. Itu air mata kemenangan. Air mata seorang perempuan yang memilih bangkit, bukan membalas dengan kebencian. Malamnya, aku duduk di ruang keluarga sambil membuka album lama. Foto-fotoku bersama Rangga, Bu Winda, bahkan Intan, masih ada di satu album digital yang dulu tak pernah kuhapus. Bukan karena aku ingin mengingat mereka, tapi karena aku ingin mengingat siapa diriku dulu. Gadis muda yang pernah disia-siakan. Istri yang pernah dibuang. Menantu yang dianggap aib. Pelayan yang dipandang rendah. Aku tersenyum dan bergumam pelan, "Terima kasih, karena pernah meremehkanku. Tanpa kalian, aku mungkin tidak akan sekuat ini." Pagi harinya, aku menghadiri acara pelatihan untuk para perempuan single parent. Aku berdiri di hadapan mereka bukan sebagai CEO, tapi sebagai sesama perempuan yang pernah dikhianati dan diremehkan. Aku melihat mereka dengan mata penuh empati. Beberapa dari mereka membawa anak kecil. Beberapa datang dengan pakaian lusuh tapi mata penuh harapan. "Saya dulu seperti kalian," ucapku di awal pelatihan. Tapi yang saya pelajari dari hidup adalah, kita tidak perlu menunggu orang lain datang menyelamatkan kita. Kadang, penyelamat itu adalah diri kita sendiri. Hari itu, aku mengajar mereka membuat masker alami dari bahan rumahan. Aku ajari teknik facial dasar. Kupandu mereka memulai jasa kecil-kecilan dari rumah. Karena aku tahu, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Di tengah kesibukanku, aku tak lagi memikirkan Rangga, Intan, atau Bu Winda. Mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang kini tak punya kekuatan lagi atas hidupku. Tapi semesta memang lucu. Suatu hari, aku menerima kabar bahwa Bu Winda wafat.
Aku datang ke pemakaman tanpa banyak bicara. Hanya menunduk dan mendoakan. Rangga berdiri di sisi liang lahat dengan wajah sayu. Ia menoleh ke arahku, mengangguk pelan. Dan aku hanya membalas dengan senyum tipis. Kami tak lagi perlu kata-kata. Masa lalu kami sudah terkubur bersama tanah yang membungkus kenangan pahit itu. Malamnya, aku kembali ke rumah. Menatap cermin. Bukan untuk melihat seberapa mulus kulitku, tapi untuk melihat perempuan yang kini berdiri dengan bangga di balik luka yang pernah hampir menghancurkannya. Aku berkata pada bayanganku sendiri, "Terima kasih karena tidak menyerah, Bale. Kamu layak bahagia." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya, aku memang layak bahagia. Hari itu, sinar matahari terasa hangat. Udara pagi membawa aroma bunga melati dari halaman depan rumah. Aku berdiri di depan kaca besar di ruang tengah, mengenakan kemeja linen putih dan celana panjang berwarna coklat muda. Tak ada gaun mewah, tak ada kilauan perhiasan. Tapi aku merasa sangat cantik hari itu. Cantik karena hatiku damai. Aku memandangi diriku sendiri dan teringat akan banyak hal. Tentang tangisan diam-diam di kamar kos kecil, tentang penghinaan di meja makan mertua, tentang tatapan merendahkan dari pelakor yang kini kabarnya hidup bersembunyi di luar negeri karena utang dan skandal. Semua rasa sakit itu, kini hanya tinggal kenangan. Aku tak lagi menyimpan dendam. Aku tak ingin membalas dengan cara yang sama. Sebab kemenangan yang sesungguhnya bukanlah ketika kita melihat mereka menderita, tapi ketika kita benar-benar tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi pada mereka. Hari itu istimewa. Bukan karena ada penghargaan baru atau pembukaan cabang klinik lagi. Tapi karena hari itu aku meresmikan sebuah yayasan bernama Pelita Perempuan. Yayasan ini akan menjadi tempat belajar, berkembang, dan bertumbuh bagi para perempuan yang pernah terluka, pernah ditinggalkan, dan pernah direndahkan. Mereka bisa belajar perawatan kecantikan, membuat produk herbal rumahan, hingga membangun usaha sendiri. Aku berdiri di aula utama yayasan, dikelilingi puluhan perempuan yang tersenyum haru. Beberapa dari mereka membawa anak-anak kecil. Mereka datang dari berbagai latar belakang, janda muda, korban KDRT, mantan TKW yang pulang tanpa uang, hingga perempuan korban pernikahan dini. Aku memulai sambutanku dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Dulu saya berpikir kecantikan adalah tentang penampilan. Tapi setelah semua yang saya lewati, saya sadar, kecantikan yang paling abadi adalah ketangguhan hati. Dan hari ini, saya ingin membagikan cahaya itu untuk kalian semua, agar kita bisa berjalan bersama, saling menguatkan. Semua yang hadir bertepuk tangan. Beberapa meneteskan air mata. Aku tahu, kami semua pernah disakiti. Tapi di tempat ini, tidak ada yang merasa sendirian. Setelah acara peresmian, aku duduk di taman kecil di samping aula. Seorang perempuan muda mendekat dengan bayi di pelukannya. "Bu Nabila, saya dulu hampir bunuh diri," katanya lirih. Tapi setelah lihat video ibu di TikTok, saya pikir, kalau ibu saja bisa bangkit, kenapa saya tidak coba bertahan? Aku menahan air mata dan menggenggam tangannya erat. "Terima kasih karena kamu memilih hidup," kataku. "Dan sekarang kamu tidak sendiri." Dia tersenyum sambil memeluk bayinya lebih erat. Di matanya, aku melihat harapan yang dulu pernah padam dalam diriku. Waktu berjalan. Dalam 1 tahun, yayasan kami telah membantu lebih dari 400 perempuan. Sebagian sudah punya usaha kecil, sebagian kembali sekolah, sebagian bekerja di klinik-klinikku. Media mulai menyoroti yayasan ini. Beberapa menyebutku Sri Kandi bisnis kecantikan. Tapi aku tak terlalu memikirkan pujian itu. Bagiku, keberhasilan bukan soal dikenal orang banyak, tapi soal berapa banyak luka yang bisa kita obati lewat karya. Di tengah semua pencapaian itu, aku juga memulai lembar baru dalam hidup pribadiku. Bukan karena aku butuh pasangan untuk merasa lengkap, tapi karena akhirnya, aku bertemu seseorang yang mencintaiku bukan karena status atau tampilan luar, tapi karena dia melihat hatiku. Namanya Bayu. Seorang arsitek yang dulu menjadi pelanggan di salah satu klinikku. Ia datang pertama kali bukan untuk perawatan, tapi menemani adiknya yang trauma wajah akibat klinik ilegal. Bayu berbeda. Ia tak pernah menyinggung soal masa laluku. Ia tak kagum karena jumlah cabang klinik yang kumiliki.
Ia tak sibuk bertanya tentang omset atau pencapaian. Ia hanya ingin tahu bagaimana perasaanku hari ini. Dan itu terasa indah sekali. Beberapa bulan setelah kami saling mengenal, Bayu melamarku secara sederhana. Tak ada pesta megah, hanya makan malam di taman belakang yayasan bersama anak-anak binaan yang menari dan menyanyikan lagu persembahan. Di depan mereka semua, Bayu berlutut dan berkata, "Nabila, aku mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya. Aku mencintaimu karena kamu tidak menyerah saat semua orang menjatuhkanmu. Maukah kamu berjalan bersamaku, bukan untuk saling menyelamatkan, tapi untuk saling menguatkan?" Aku menatap matanya lama, lalu mengangguk pelan. "Ya, aku mau." Pernikahan kami berlangsung sederhana namun hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan bahagia yang tidak diiringi rasa takut. Tak ada tekanan dari mertua, tak ada rasa rendah diri, hanya kedamaian. Bu Indah, mantan mertuaku, telah tiada. Rangga, kabarnya pindah ke luar kota dan bekerja sebagai manajer kecil di perusahaan kosmetik. Sedangkan Intan, terakhir kali terdengar sedang menghadapi tuntutan hukum karena penipuan investasi kecantikan. Aku tidak tertawa, aku tidak bersorak. Aku hanya mendoakan, semoga mereka semua mendapatkan pelajaran yang mereka butuhkan. Kini, setiap kali aku melewati klinik-klinik milikku yang tersebar di berbagai kota, aku selalu menyempatkan mampir. Bukan untuk mengawasi atau menegur, tapi untuk menyapa para karyawan, memeluk pelanggan yang merasa canggung dengan wajahnya, dan berkata, "Kamu cantik. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya." Sebab aku tahu, satu kalimat bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Aku tahu, karena dulu, aku sangat membutuhkannya. Suatu hari, seorang gadis kecil mendekatiku saat aku mengisi kelas motivasi di salah satu SMA. "Bu Nabila, aku pengen jadi seperti ibu. Tapi aku jelek. Kulitku hitam, rambutku keriting. Teman-temanku bilang aku jelek dan miskin." Aku berlutut dan menatap matanya. "Kamu tahu gak? Ibu dulu juga dikatain jelek, miskin, gak punya masa depan. Tapi ibu gak percaya kata-kata mereka. Ibu percaya, ibu bisa jadi sesuatu." Matanya berkaca-kaca. "Jadi, kamu juga bisa? Tapi kamu harus percaya dulu sama dirimu sendiri." Gadis itu mengangguk pelan. Di matanya, aku melihat diriku sendiri di masa lalu. Dan saat itulah aku sadar. Tugas hidupku belum selesai. Bukan hanya membuka klinik. Bukan hanya membalas masa lalu. Tapi untuk menjadi cahaya bagi mereka yang belum berani percaya bahwa mereka layak bersinar. Dan kini, saat aku menulis ini, duduk di kursi rotan di balkon rumah sambil menatap mentari sore, aku tahu. Aku telah menang. Bukan karena aku menjadi lebih kaya dari mereka yang menghina. Bukan karena aku membalas dengan mempermalukan. Tapi karena aku telah sembuh. Dan perempuan yang telah sembuh adalah perempuan yang paling berbahaya bagi dunia yang ingin menjatuhkannya. Namaku Nabila. Dulu aku dikira pelayan. Kini, akulah pemilik klinik. Dan selamanya, aku akan tetap berdiri, dengan kepala tegak dan hati yang penuh cinta.